Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Musta'in, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 3578430024006. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Kiai Abdullah Ubaid II, kelas 5, dengan materi memahami isi kandungan surah Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, semoga hari ini anak-anak sehat semua dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa. Boleh Zaki maju ke depan? Maju ke sini. Fatihah. Persiapan berdoa dimulai. Persiapan berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bareng-bareng. Dimohon anak-anak untuk berdiri. Indonesia tanah airku, sangat pada di sana aku berdiri jadi tanduk hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsa budaya semua, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang berbeda. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang berbeda. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Mus ingin bertanya. Coba kalian masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Coba, apa itu? Menulis dan membaca surah Al-Ma'un. Farhan, coba ada berapa ayat surat Al-Ma'un itu? Ada 7. Coba Najwa, satu ayat saja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Baik, untuk mengingat biar tidak lupa ya, kita baca bareng-bareng ayat 1 sampai 7. Bisa? Oke, kita mulai ya bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital
Afara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu 'ala ta'amil fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu tadi pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang menulis dan membaca surah Al-Ma'un. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang memahami kandungan surah Al-Ma'un. Baik, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid-murid diharapkan mampu membaca surah Al-Ma'un. Di samping itu juga memahami maknanya dan menerapkan nilai-nilai kehidupan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini juga bertujuan agar murid dapat menghubungkan isi surah dengan perilaku sehari-hari yang mencerminkan akhlak mulia. Jadi, di dalam surah Al-Ma'un itu ada pelajaran yang kita bisa ambil dan kita terapkan dalam sehari-hari. Nah, sebelum mengerjakan tugas, ya, kamu akan menampilkan satu video, ya. Ini ada hubungannya dengan pelajaran hari ini, ya. Nih, ya. Ini orang yang sering bantu orang lain bahkan ketika dia sedang kepepet. Ya. Ada orang itu di dunia itu ada yang pengen sering membantu bahkan ketika dia tidak punya apa-apa. Ya, tadi ngasih pengemis, ya, pengemis di depannya dituliskan for education. Apa itu? Untuk pendidikan. Jadi dia ngemis, yang ngemis tadi, yang ngemis untuk bisa sekolah. Kasih. Tapi apa? Orang sekitar, ketika kita sedekah, pasti ada orang sekitar yang tidak mau, yang iri, yang tidak suka, itu pasti ada. Ya. Tapi tetap lakukan hal-hal yang baik. เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไร Coba, kalau kita lihat ini, ya, dia nggak punya apa-apa, bahkan untuk beli baju kurang. Tapi apa? Karena hobinya, kesenangannya adalah membantu orang lain, dia tidak memikirkan diri sendiri, ya. Bahkan orang yang tidak suka dia hiraukan. Nih, ไม่ได้รวยขึ้น ya.
ทีวี tidak punya TV, ไม่มีใครรู้จัก nah, tetap tidak terlihat, ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น ya. Tidak ingin terkenal, Gak ada. Tadi anak kecil yang mengemis itu sampai gak ada. Kemana? Akhirnya apa? Sekolah. Ya. Senang. Yang dikasih senang, yang ngasih เพราะ senang. สิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก Nah, gak nyangka kan? Yang tadinya buat apa sih kita ngasih? Itu cuma pengemis, buat apa? Buat apa? Akhirnya apa? Ya kan? ได้เห็นความสุขได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Pohon yang tadi awalnya kering ditaruh di tempat yang tepat, akhirnya tumbuh subur. Ya. ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม Anak tadi akhirnya bisa sambil belajar dengan orang tuanya. Yang sering dibantu pun akan senang. Ya. ในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิต Nah, ya. Selanjutnya Pak Mus akan membagikan ini ya. Nanti kalian isi. Tiga. Dua, tiga, empat. Ada yang lebih? Ini mana? Nih. Nah, silahkan itu dikerjakan. Yang peta konsep seperti tadi ya. Itu ciri-ciri orang yang mendustakan agama ada 4. Kalian isi siapa saja. Ya. Nah, di situ juga ada mencari kata. Ya, dikasih nama ya, nama kelompok. Oke, Pak Mus belum menentukan nama kelompok ya. Di sini kelompok apel, kelompok jeruk, kelompok anggur, kelompok pir, kelompok nanas. Ya, diingat kelompoknya. Jeruk. Tadi di sini jeruk. Oh, di sini jeruk. Anggur. Apel. Nah, ya bisa di ini. Nah, diginikan. Apa banyak kan? Yatim. Oke. Boleh, enggak apa-apa. Dibuka.
Tazkiyatu. Nah, ini paham enggak? Itu sesuai apa enggak? Nah, kalian ini. Kalian boleh buka ini ya, boleh buka kitab ya. Ini artinya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 sampai 7. Belum. Sudah? Ini sudah? Oke, baik. Sambil menunggu temannya ya. Coba kita panggil kelompok apa tadi? Nanas. Ayo, maju ke depan semuanya. Kelompok Nanas. Baik, ini teman kalian akan mempresentasikan hasil dari LKPD ya. Coba sebelah sini. Ada yang sebelah sini. Oke, ayo. Coba yang mengartikan dulu tadi, coba dilihat yang mengartikan. Itu dari ada beberapa ayat ya. Coba dibaca ayat yang di atas. Artinya apa tadi? Tahukah kamu orang yang mendustakan? Nah, itu dari ayat berapa? Ayat pertama. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak memberi makan orang. Selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun. PD. Coba yang ciri-ciri orang yang mendustakan agama, coba itu tadi yang pertama apa? Tidak menyayangi. Yang kedua, lalai dari sholat. Terus yang terakhir, oke, selanjutnya yang centang tadi, coba. Yang centang apa tadi? Yang pertama, orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardi anak yatim. Benar apa salah? Benar apa salah? Yatim. Yang ketiga. Yang keempat. Enggan menolong orang lain. Selanjutnya yang terjemah. Mana terjemah? Siapa yang pegang? Oke, coba. Yang wayamnaunal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Yang wala yahuddu ala ta'amil miskin apa? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Selanjutnya yang terakhir, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Coba yang ini. Yang mana itu? Yang ini. Orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardi anak yatim. Benar? Yang kedua, surah Al-Ma'un berisi tentang anjuran untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Salah ya, nggak ada ya dalam surah Al-Ma'un. Baik, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Oke, selanjutnya Pak Mus akan kasih ice breaking ya. Tepuk 1 sampai 5. Lagi. Oke, kita mulai ya. Siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, siap. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Baik. Tadi kita sudah membahas tentang apa? Surah Al-Ma'un ya, memahami kandungan surah Al-Ma'un ya. Nah, surah Al-Ma'un
Surah Al-Maun. Itu menyebutkan ada 4 orang tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Yang pertama apa tadi? Tidak menyayangi anak yatim dan yang kedua orang yang lalai dari sholatnya. Yang ketiga riya dalam ibadah, sholat tapi ingin dilihat orang lain. Ya. Yang keempat enggan menolong orang lain dengan harta atau sesuatu yang bermanfaat. Dia mampu tapi tidak mau membantu orang lain. Baik. Semoga anak kelas 5 tidak termasuk orang yang mendustakan agama. Amin ya. Baik. Sekarang Pak Mus tanya kesimpulan dari materi yang sudah Pak Mus ajarkan tadi. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Apa tadi? Nah, kesimpulannya adalah ya, setelah kita mempelajari surah Al-Maun, yaitu adalah menanamkan pesan penting bahwa iman tidak diukur hanya dari ibadah. Ya. Tidak diukur hanya dari apa Adrian? Tidak diukur hanya dari ibadah, tetapi juga dari kepedulian kita kepada ibadah kepada Allah bagus, kepada sesama juga harus bagus. Ya, artinya apa? Kalau ada orang yang membutuhkan kita bantu. Kalau ada anak yatim kita tidak boleh menghardik. Selanjutnya, seseorang yang benar-benar beriman akan menunjukkan akhlak mulia melalui tindakan yang nyata ya. Kalau orang-orang yang benar-benar beriman, itu tidak akan riya dalam sholatnya, ya tadi ya. Seperti membantu anak yatim dan fakir miskin. Baik. Oke, selanjutnya karena pembelajaran sudah selesai, kita tutup dengan surah Al-Fatihah. Pak Mus minta Farhan, ya. Farhan maju ke sini untuk membaca surah Al-Fatihah bareng-bareng. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Farhan. Baik, pesan Pak Mus, semoga pelajaran yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih dari Pak Mus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.